Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita tentang mudik. Karena menjelang Lebaran tahun ini, mudik dilarang oleh Presiden dengan alasan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dan apa yang terjadi? Kita melihat di berita-berita bahwa mereka yang hendak pulang, hendak mudik ketika di perbatasan atau di tempat-tempat penyekatan tertentu dihalangi oleh para petugas. Mereka terus merangsek, bahkan mereka melakukan berbagai cara agar mereka tetap bisa mudik ke kampung halaman masing-masing. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang mudik. Apa sesungguhnya mudik itu? Mari kita maknai mudik dari perspektif positif, perspektif yang baik. Karena apa? Karena hakikatnya kita semua pasti akan mudik. Dan untuk mudik besar nanti ke alam akhirat, kita sekarang punya gambar tentang bagaimana mudik di alam dunia ini. Orang mudik itu adalah orang yang mengembara. Kita di dunia ini sedang mengembara. Pasti kita akan mudik ke alam akhirat. Mari kita lihat supaya mudik kita ke alam akhirat juga baik dan benar. Kita lihat bagaimana mudik di alam dunia ini. Dari pengembaraan menuju ke kampung halaman. Bagaimana sesungguhnya mudik itu. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi. Dari daerah saya ada 2 orang yang mengembara. Setelah Idul Fitri tahun yang lalu, mereka pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah. Sebut saja namanya si Dadap dan si Waru. Dari Cidolog ke Banjar. Di Banjar ada terminal, kurang lebih 5 km. Bisa ditempuh dengan naik ojek. Ia berangkat dari Cidolog. Kemudian di Banjar naik bis dari terminal. Si Dadap dan si Waru itu menuju ke Jakarta. Di Jakarta kemudian mereka berdua bekerja mencari nafkah dengan menjadi tukang kuli bangunan. Si Dadap bekerja, si Waru bekerja. Setiap hari si Dadap mendapatkan upah, si Waru juga mendapatkan upah. Rata-rata per hari Rp150.000. 11 bulan terus bekerja seperti itu. Si Dadap mengumpulkan uang, si Waru juga mengumpulkan uang. Tapi cara mengumpulkan uangnya berbeda. Si Dadap dengan disiplin, ia pergunakan 50.000 untuk keperluan hariannya dan 100.000 ditabung. 100.000 disimpan di celengan. Sementara si Waru, setiap ia dapat 150.000 per hari, ia habiskan untuk makan-makan, ia habiskan untuk poya-poya, ia habiskan untuk nonton. Apa yang dia mau, ia pergunakan uang itu sehingga ia tidak punya tabungan, tidak punya uang yang disisihkan di celengan. 11 bulan sampailah kepada Ramadan berikutnya. Dan menjelang Lebaran, ia teringat harus pulang, harus mudik ke kampung halamannya. Si Dadap yang merasa sudah punya uang di tabungan kemudian mengajak kepada si Waru. Waru, ayo kita pulang, ayo kita mudik. Si Waru, saya tidak akan mudik. Loh, kenapa? Saya tidak punya uang. Bukankah kamu juga seperti saya bekerja dan mendapat upah? Iya, tapi uang saya selalu habis dan saya tidak menyimpannya di tabungan. Jadi gimana sekarang? Mau pulang atau tidak? Saya tidak pulang karena saya tidak punya uang. Untuk ongkos sekalipun tidak punya uang, apalagi untuk keluarga. Si Dadap kemudian bilang, kalau begitu biarlah untuk ongkos pulang, yang penting kamu pulang, saya yang ngongkosin kamu. Maka kemudian Waru mengokehkan untuk pulang. Si Dadap belanja terlebih dahulu untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk kerabatnya. Ia kemudian membawa oleh-oleh 3 dus
3 dus membawa oleh-oleh, dan itu pun masih tersisa uang yang ada di sakunya. Kemudian dari Jakarta ia naik bis si Dadak dengan si Waru. Si Waru kemudian disuruh untuk membantu si Dadak. Kata si Dadak, tolong dus saya 1 dipegang. Si Waru mau, karena apa? Karena si Waru bisa pulang karena diongkosin oleh si Dadak. Dipegangnya. Perjalanan pulang dari Jakarta, katakanlah tidak ada hambatan seperti sekarang ini, mereka mudik dari Jakarta sampai di Banjar, sampai di terminal, kemudian keduanya turun. Dus yang dipegang oleh si Waru milik si Dadak diambil oleh si Dadak. Si Dadak kemudian mencari ojek. Tukang ojek datang. Tukang ojek juga gembira karena ia akan punya muatan, yakni orang yang pulang dari Jakarta dan membawa banyak dus sebagai oleh-oleh. Pasti uangnya juga banyak. Pasti nanti bayaran untuk tukang ojeknya juga banyak. Pulanglah ia dari terminal itu, si Dadap itu naik ojek. Datang ke rumahnya. Katakanlah rumahnya di Cidolog. Begitu datang ke Cidolog, di depan rumahnya, istrinya sudah melihat dari dalam rumah. Suamiku 11 bulan berada di Jakarta, mengembara, mencari nafkah, mencari usaha, dan sekarang pulang dengan membawa oleh-oleh yang banyak, dus yang banyak. Disambutlah oleh istrinya. Dadap masuk ke rumahnya, oleh-olehnya juga dibuka di situ. Ini untuk istrinya, dus ini istri untuk anaknya, dus ini untuk kaum kerabatnya. Dibukalah dengan bahagia, dengan ceria, dengan gembira. Begitu anak-anaknya membuka 1 dus, di situ ada sepatunya, ada bajunya, ada pakaian lebaran. Semua oleh-oleh itu untuk anak-anaknya. Anak-anak riang, gembira, bahagia. Istrinya juga bahagia. Suasana kehidupan di rumah si Dadak begitu cerah, ceria, dan bahagia. Bagaimana si Waru? Begitu turun dari bis di terminal Banjar, ia tidak punya uang. Padahal ia akan pulang ke Cidolog. Akhirnya apa? Ia kemudian jalan kaki sejauh 5 kilometer dari Banjar ke Cidolog. Jalan kaki. Begitu sampai di depan rumahnya, ia bingung apakah ia harus masuk ke rumahnya atau tidak. Karena dalam kondisi seperti itu, pakaian kucel, pakaian lusuh, perjalanan 5 kilometer jalan kaki, tidak naik ojek. Istrinya dari dalam rumah melihat keluar, seperti suami saya, seperti Waru suami saya. Apa benar dia suami saya? Kok seperti itu? Padahal dia dari Jakarta, dia mencari nafkah di Jakarta. Kok tidak membawa apa-apa? Bahkan seperti capek perjalanannya jalan kaki. Ada apa gerangan dengan suamiku? Kemudian si Waru masuk ke rumahnya. Ia dalam keadaan lemas. Istrinya kemudian bertanya, ada apa? Kenapa? Ia tidak bisa menjawab apa-apa. 11 bulan lamanya berada di Jakarta. Pulang dalam keadaan tidak membawa bekal, tidak membawa oleh-oleh apa-apa. Apa yang terjadi? Istrinya marah. Datang anaknya marah. Buat apa mengembara di Jakarta? Apakah kamu di sana tidak usaha? Apakah uang yang digunakan, yang diperoleh dari usaha itu dipergunakan untuk apa? Terjadilah suasana cekcok, suasana marah-marah. Di situ tidak ada kebahagiaan sama sekali. Mudik tidak berarti mendapat kebahagiaan dalam keluarga karena pulangnya ia tidak membawa oleh-oleh apa-apa. 2 kondisi yang berbeda antara si Dadak dengan si Waru yang menunjukkan bahwa kebahagiaan di kampung halamannya akan diperoleh ketika di pengembaraannya ia sukses berusaha, ia sukses mencari nafkah. Dan di kampung halamannya ia akan menderita apabila
di pengembaraannya ia tidak sukses sehingga tidak membawa bekal apa-apa. Kita di dunia ini sedang mengembara. Orang yang mengembara pasti akan mudik. Kemana? Ke akhirat. Kita akan mudik ke akhirat. Akan pulang kampung menuju akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian. Tapi ingat, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Kita mati, mudik ke akhirat. Tentu seperti si Dadap dan si Waru, di akhirat kita akan menemukan kebahagiaan apabila di dunia ia mendapat banyak oleh-oleh. Apa oleh-oleh itu? Di dunia punya amal soleh, punya amal baik. Punya amal baik kepada Allah, amal baik kepada sesama manusia. Ia punya pahala yang besar. Di bawahnya ia pulang menuju akhirat. Maka di akhirat ia akan bahagia bersama orang-orang lain yang ada dalam ridho Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara ada orang yang di alam dunia ternyata dia poya-poya, ternyata dia tidak mengumpulkan amal soleh, tidak mengumpulkan amal baik, sehingga pulang ke akhirat ia tidak membawa amal soleh. Yang ada adalah amal salah, yang ada adalah dosa yang dibawa. Dapat dipastikan maka di akhirat tempat kembalinya bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan, kesedihan, dan siksaan. Itulah mudik yang hakiki, mudik yang sebenarnya. Kita pasti akan mudik, mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran mudik di dunia harus menjadi cermin untuk supaya kita bisa mudik ke akhirat, mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kita memperoleh kebahagiaan, ketenangan, keceriaan karena Allah ridho, kita kembali kepadanya dalam ridhonya. Terima kasih. Dan untuk para pemudik, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar, sampai di rumah juga mudah-mudahan mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan, bertemu dengan keluarga, bersilaturahmi. Tidak lain semua itu juga untuk bekal nanti menuju ke alam akhirat. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.